Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik sistem koordinat kartesius bagian yang kedua. Setelah di bagian yang pertama telah disajikan berkenaan dengan posisi titik pada koordinat kartesius. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar posisi atau kedudukan garis pada bidang koordinat kartesius. Silahkan disimak dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah dan utuh sehingga tetap semangat belajar matematika. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, sekarang untuk kita bisa memahami posisi dari garis pada bidang koordinat kartesius, perhatikan kedudukan dua garis ya. Yang pertama, kita punya garis K di sini, kemudian ada garis L ya. Dimana kalau garis K dan garis L ini kita lanjutkan terus ya, itu juga di L ini, sehingga dia tidak pernah berpotongan, maka dikatakan garis K dan garis L saling sejajar ya. Bagaimana dengan kalau garis K, ini garis K, kemudian ini garis L. Jadi setiap titik pada garis L berada pada garis K atau sebaliknya, maka kedua garis ini saling berimpit ya. Jadi kedua garis saling berimpit. Jadi seluruh titik di keduanya itu berada di garis yang lainnya ya. Bagaimana dengan kalau ada garis K dan garis L yang memiliki satu titik sekutu? Maka dikatakan dua garis ini saling berpotongan ya. Jadi garis K dan garis L saling berpotongan atau memiliki satu titik sekutu. Di sini ya. Kalau berpotongannya kemudian membentuk sudut 90 derajat, maka dikatakan dua garis ini berpotongan tegak lurus atau dua garis saling tegak lurus ya. Oke, mudah-mudahan kedudukan dua garis ini dipahami dengan baik. Yang pertama adalah dua garis K dan L ini saling sejajar, jadi tidak pernah berpotongan atau jaraknya selalu tetap ya. Kemudian saling berimpit jika titik pada salah satu garis berada pada garis yang lainnya, seluruh titik pada salah satu garis pada garis yang lainnya. Kemudian berpotongan jika memiliki satu titik sekutu, maka dikatakan dia berpotongan. Kalau kemudian membentuk sudut 90 derajat, maka saling tegak lurus. Oke, sekarang perhatikan, kita punya bidang kartesius dengan salib sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y yang berpotongan di pusat koordinat di O ya. Misalkan kita punya garis K ya, ini garis K, kemudian garis L, jadi ini adalah garis L, kemudian kita punya garis M. Nah, yang kuning ini adalah garis M ya, kuning mengarah ke coklat ya. Pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimana kedudukan garis K, L, dan M terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kedudukan antar garis K, L, dan M? Nah, sekarang kita amati garis K, garis L terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Nah, artinya kalau garis K ini terus diperpanjang, pernahkah dia akan berpotongan dengan sumbu X? Nah, tidak pernah ya. Begitu juga dengan garis L. Maka dikatakan garis K dan garis L itu sejajar dengan sumbu X. Tetapi perhatikan, garis K ini terhadap sumbu Y ya berpotongan di satu titik dan membentuk sudut siku-siku. Begitu juga dengan garis L, memotong sumbu Y dan membentuk sudut siku-siku. Maka dikatakan garis K dan garis L itu ya tegak lurus terhadap sumbu Y, sejajar terhadap sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Sementara garis M tentunya berimpit dengan sumbu X
dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke. Jadi garis M berimpit dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Sementara ketiga garis ini, garis K, L, dan M, kalau diperpanjang ketiga-tiganya tidak pernah akan bertemu, maka dikatakan garis K, L, dan M saling sejajar. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya, ini adalah garis K, ya, kemudian ini adalah garis L, ya, kemudian ini garis M, ya. Pertanyaannya sama, bagaimana kedudukan garis K, L, dan M terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan bagaimana kedudukan antar garis K, L, dan M. Oke, kalau kita perhatikan garis K dan garis L tentu tidak pernah berpotongan dengan sumbu Y kalau diperpanjang, ya, kapanpun ya. Berarti garis K dan garis L, iya, sejajar dengan sumbu Y, tapi berpotongan dengan sumbu X membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Berpotongan terhadap sumbu X, siku-siku. Maka garis K dan L tegak lurus dengan sumbu X, ya, tegak lurus dengan sumbu X, sejajar dengan sumbu Y. Jadi garis K dan garis L itu tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, ini tegak lurus sejajar dengan sumbu Y. Sementara garis M, ya, tentunya berimpit dengan sumbu Y, tegak lurus terhadap sumbu X. Bagaimana kedudukan antar garis K, L, dan M? Ya, ketiga garis ini tidak pernah berpotongan ya kalau dilanjutkan. Berarti garis K, L, dan M saling sejajar. Oke. Kita lanjut berikutnya. Kita punya garis K ini ya. Ini garis K, ini adalah garis L ya, dan ini adalah garis M ya. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kedudukan garis K, L, dan M terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan bagaimana kedudukan antar garis K, L, dan M ya. Kita amati garis K ya. Nah, garis K ini jelas memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y ya. Garis K memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Berikutnya garis L memotong sumbu X juga dan juga memotong sumbu Y. Kemudian garis M, nah tentu dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Nah, ini tepat titik potongnya di pusat koordinat ya. Jadi garis K, L, dan M memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Khusus garis M di sini memotong sumbu X dan sumbu Y pada titik yang sama, yaitu pada pusat koordinat, yaitu di 0,0 ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kedudukan antar garis K, L, dan M? Nah, ini perhatikan, ini garis K itu berpotongan terhadap garis L, garis K juga garis L memotong garis M juga memotong garis K ya. Berarti garis K, L, dan M ketiganya saling berpotongan ya. Berarti tidak saling sejajar ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oke, lanjut ya. Terakhir di sini diketahui titik A 3,2, B 3,-6, dan C -5,2. Bagaimana kedudukan terhadap sumbu X dan sumbu Y jika dibuat garis melalui titik A dan titik B, kemudian titik B dan titik C, yang ketiga titik A dan titik C. Nah, pertanyaan lanjutannya, bangun apa yang terbentuk yang dibatasi oleh ruas garis AB, BC, dan AC ya. Jadi sekarang kita diberi dua titik ya di masing-masing pertanyaan di 1, 2, 3 ini. Kita diminta untuk menghubungkan ya, membuat garis yang melewati dari dua titik itu, kemudian kedudukan terhadap sumbu X dan sumbu Y nya seperti apa ya. Kita mulai, kita plot titik A ya. Titik A 3,2, berarti dari pusat koordinat ke kanan sejauh 3, ke atas 2 ya, di sini ya. Ini adalah titik A. Kemudian titik B 3,-6, berarti ke kanan 3, ke bawah
ya. Nah, berarti ada di sini 3,-6 ya. Kemudian kita buat garis ya dari A ke B. Nah, garisnya sudah terbentuk. Perhatikan garis AB atau garis yang menghubungkan titik A dan titik B ini, kita perhatikan gimana kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Iya. Ya, garis AB ini ya sejajar dengan sumbu Y. Ya, tegak lurus terhadap sumbu X ya. Jadi garis AB tegak lurus dengan sumbu X ya, tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke titik ke yang kedua, titik B dan titik C. Titik B sudah dapat di sini plottingnya 3,-6. Titik C min 5,2, berarti ke kiri sejauh 5, ke atas sejauh 2. Nah, di sini ya. Oke. Ya, ini kalau kita hubungkan ya garis yang melewati titik B dan C ya, ini yang garis kuning arah ke coklat ini ya. Nah, ini kalau kita amati bahwa garis BC kedudukannya terhadap sumbu X ya, tentu dia memotong sumbu X, ini titik potongnya nanti ya. Sementara terhadap sumbu Y juga memotong di sumbu Y. Nah, titiknya nanti di sini ya. Berarti garis BC memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Terakhir titik A dan C. Titik A sudah diplot 3,2, titik C min 5,2. Kalau kita hubungkan dengan garis ya, ini adalah garisnya, garis AC ya. Perhatikan bagaimana kedudukan garis AC terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, tentu garis AC ini tidak pernah berpotongan dengan sumbu X, berarti sejajar dengan sumbu X, tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi garis AC sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Oke. Terakhir, bangun apa yang terbentuk yang dibatasi oleh ruas garis AB. Ini ruas garis AB. Kemudian BC, ini BC, ini AC ya. Tentu ya berupa apa ini? Nah, ini. Iya. Iya, bentuknya berupa segitiga siku-siku. Perhatikan juga sisinya. Ini AB ini 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 satuan ya. AC tuh 2 3 4 5 6 7 8 ya. Sisinya sama. Berarti segitiga siku-siku sama kaki. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya pada materi kedudukan garis terhadap sumbu pada bidang kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita cukupkan belajar kita. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan kalian bisa mudah memahaminya dan konsepnya bisa kalian pahami dengan baik. Senang membersamai kalian. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.